Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, berjumpa lagi di Tetes Embun, edisi hari Minggu 5 Juni 2022. Roh Kudus Penasihatku. Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Tetapi Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam era konektivitas dengan internet saat ini, sumber ilmu pengetahuan dan informasi tersedia di ujung jari jemari kita. Di zaman sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak belajar atau berilmu berpendidikan. Tentu saja untuk hal-hal yang baik dan benar. Jadi, spiritualitas Ignatian yang mengatakan menemukan Tuhan dalam segala masih terus pas sampai saat ini, termasuk dalam dunia maya. Di dunia maya, misalnya di YouTube, kita bisa melihat talenta-talenta hebat dari segala generasi, baik muda dan tua. Talenta-talenta yang mungkin tidak akan kita tahu tanpa konektivitas internet. Dengan melihat talenta-talenta apik itulah kita bisa juga melihat berkat Tuhan lewat Roh Kudus. Saat mereka berkarya dengan talenta-talenta mereka, kita percaya bahwa Roh Kudus bekerja lewat mereka. Talenta pemberian Tuhan. Kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta, menurut saya, merupakan peristiwa terheboh yang ada di kitab suci. Penggambaran situasi hebat di dalam rumah itu ketika lidah-lidah api memasuki jiwa-jiwa pengikut awal Yesus yang dipimpin oleh Petrus. Hari itu, ketika mereka berada di satu tempat yang sama, kedatangan Roh Kudus diawali dengan angin kencang yang memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Bisa dibayangkan angin menggemuruh yang menggetarkan jiwa. Ketika lidah-lidah api akhirnya membuat mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka secara instan bisa berbicara dalam bahasa lain selain bahasa ibu mereka. Mereka ini orang-orang biasa dari Galilea. Nah, ketika orang-orang Yahudi lain yang mendengar kerasnya suara angin itu, mereka kemudian berkumpul mencari tahu. Ketika mereka melihat dan mendengar apa yang terjadi, mereka takjub mendengar pengikut-pengikut Yesus menyatakan keajaiban Tuhan dalam bahasa mereka sendiri. Kejadian ini membuat mereka ingin tahu lebih lanjut tentang Yesus yang mereka sebut. Tentu saja ada juga orang-orang lain yang tidak percaya. Jadi perayaan hari Minggu Pentakosta kudu gembira dan heboh demi kemuliaan Tuhan. Ad maiorem Dei Gloria. Kedatangan dan penerimaan Roh Kudus saat itu menjadi awal tersebarnya kabar gembira ke seluruh dunia. Marilah kita berdoa. Allah Roh Kudus,
Doakanlah kami putra-putrimu untuk terus mendengarkan nasihat-nasihat dalam diri kami. Biarlah lidah-lidah api-Mu memenuhi jiwa kami dengan iman untuk berbuat baik di dunia ini serta memuliakan nama-Mu. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.